Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Untuk perkuliahan mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia pada pertemuan ke-13 ini, kita akan membahas tentang Human Resources Information System atau sistem informasi sumber daya manusia. Hubungan antar sistem di dalam suatu organisasi merupakan prasyarat tercapainya organisasi yang efektif. Secara langsung membutuhkan kemampuan pengelolaan sumber daya manusia yang lebih baik. Naik turunnya kinerja suatu perusahaan karena dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang memberikan pengaruh kuat terhadap kinerja perusahaan, salah satunya yaitu sarana sistem informasi sumber daya manusia. Sistem informasi sumber daya manusia yang akurat, relevan, lengkap, dan tepat waktu, maka akan mampu meningkatkan kinerja dan daya saing bisnis suatu perusahaan. Pengertian sistem informasi sumber daya manusia. Menurut T. Hani Handoko mengatakan bahwa sistem informasi sumber daya manusia yaitu suatu prosedur yang sistematik pengumpulan, penyimpanan, pemeliharaan, perolehan kembali, dan validasi berbagai data tertentu yang dibutuhkan oleh suatu organisasi tentang sumber daya manusianya, kegiatan personalia, dan karakteristik satuan kerja. Sedangkan menurut Henry Shimamura, sistem informasi sumber daya manusia adalah suatu prosedur sistematik mengumpulkan, menyimpan, mempertahankan, menarik, dan memvalidasi data yang dibutuhkan oleh sebuah organisasi tentang sumber daya manusia, aktivitas personalia, dan karakteristik unit organisasinya. Evaluasi Human Resources Information System. Sistem personalia pada awalnya menempatkan data pegawai dalam map yang ditempatkan pada departemen personalia. Saat komputer digunakan, data pegawai tersebut dikonversi ke pita dan piringan magnetik. Manajemen kurang memberikan perhatian pada data personel dibandingkan dengan perhatian yang diberikan pada data yang menjelaskan uang dan arus material. Rangsangan untuk menaikkan status data personel diberikan oleh peraturan pemerintah seperti EEO atau Equal Employment Opportunity dan Undang-Undang Keselamatan Kerja. Perusahaan harus menginformasikan kepada pemerintah tentang sejauh mana pelaksanaan undang-undang tersebut. Dulu sistem informasi sumber daya manusia yaitu semua file-file kepegawaian, data-data kepegawaian itu diletakkan pada suatu folder map, dan filenya ini file-file suatu kepegawaian. Setelah itu file-filenya tersebut disimpan dalam suatu komputer. Suatu komputer ini memerlukan suatu alat yaitu semacam disket. Ini disket untuk penyimpanan data. Selain disimpan di komputer, juga disimpan pada disket untuk semua file-file data personalia kepegawaian. Itu sistem informasi sumber daya manusia yang dulu. Namun sekarang, sistem informasi sumber daya manusia, semua data personal itu database dimasukkan ke suatu perangkat komputer atau laptop. Di sini komputer ini diletakkan pada suatu departemen, itu suatu departemen sumber daya manusia atau departemen personalia, sehingga penyimpanannya secara komputerisasi, sehingga ini tidak diperlukan berbagai macam kertas yang membutuhkan kertas yang banyak, sehingga semua data tentang karyawan atau pegawai dimasukkan ke komputer, dan ini sebagai database
personalia. Ini perbedaan antara sistem informasi sumber daya manusia yang dulu dengan sistem informasi sumber daya manusia yang sekarang. Karakteristik sistem informasi sumber daya manusia menurut Henry Shimamura yaitu yang pertama, tepat waktu. Maksudnya tepat waktu di sini yaitu informasi yang disajikan kepada manajer haruslah memiliki ketepatan waktu pada saat informasi tersebut disajikan, sehingga proses pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan baik. Selain itu, informasi harus selalu up to date, diharapkan pada waktu yang layak dan sampai pada alokasi yang tepat. Yang kedua yaitu akurat. Maksudnya akurat di sini yaitu informasi yang dibutuhkan harus memenuhi tingkat akurasi atau ketepatan yang tinggi, bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan oleh pemakainya. Yang ketiga yaitu ringkas. Maksudnya ringkas di sini yaitu informasi yang disajikan tidak berbelit dan memuat substansi informasi yang dibutuhkan dalam situasi tertentu. Karakteristik yang keempat yaitu relevan. Di sini maksudnya relevan yaitu informasi harus relevan yang dihubungkan dengan maksud penggunaannya. Para pemakai informasi hanya mendapatkan informasi yang dibutuhkan dalam situasi tertentu. Yang kelima yaitu harus akurat. Informasi yang disajikan lengkap, tidak terpotong-potong, meliputi semua aspek yang berkaitan dengan daya guna informasi bagi pemakainya. Sumber sistem informasi sumber daya manusia menurut Henry Shimamura yaitu sumbernya yang pertama bisa dari belangko lamaran. Belangko lamaran hendaknya dirancang untuk mempermudah mengumpulkan informasi yang dibutuhkan untuk sistem informasi sumber daya manusia. Di antaranya seperti tingkat pendidikan, keahlian, dan data biologis lainnya. Sumber yang kedua yaitu berasal dari evaluasi kinerja. Evaluasi kinerja di sini yaitu informasi penting harus dimutakhirkan secara periodik, meliputi keahlian dan bakat karyawan, tingkat kinerja saat ini, dan potensi pertumbuhannya yang digunakan untuk membuat keputusan perencanaan jangka panjang karyawan yang memiliki potensi untuk dipromosikan. Sumber yang ketiga yaitu maklumat perubahan personalia. Organisasi telah mengembangkan belangko yang secara sederhana yang disebut dengan maklumat perubahan personalia atau personal change notice, di mana penyelia diminta melengkapi dan mengirimkan ke bagian sumber daya manusia. Sumber yang keempat yaitu tindakan pendisiplinan. Tindakan pendisiplinan di sini yaitu informasi yang berkaitan dengan tindakan disipliner. Juga diperlukan dalam sistem informasi sumber daya manusia. Di sini digunakan pada karyawan, wakil syarikat, dan bagian sumber daya manusia. Yang kelima yaitu sumber berasal dari daftar gaji. Sistem informasi sumber daya manusia kadang-kadang berisi riwayat gaji setiap karyawan. Di sini itu termasuk gaji pokok, prosentasenya, kenaikan setiap tahunnya, dan setiap bonus serta penghargaan khusus yang telah diberikan perusahaan kepada karyawannya. Informasi ini dapat menjadi bagian dari data yang disediakan melalui formulir evaluasi kerja. Komponen sistem informasi sumber daya manusia. Menurut Henry Shimamura, komponen sistem informasi sumber daya manusia di sini yaitu yang pertama meliputi fungsi masukan atau input. Di sini yaitu memberikan kemampuan untuk memasukkan informasi personalia ke dalam suatu sistem informasi sumber daya manusia. Fungsi ini mengumpulkan data seperti siapa yang mengumpulkan data, kapan, dan bagaimana data tersebut diproses. Masukan dari sistem informasi
masukan dari sistem informasi karyawan, kebijakan, prosedur, sumber daya manusia, dan informasi yang berkaitan dengan personalia lainnya harus dimasukkan ke dalam sistem agar dapat digunakan. Fungsi yang kedua yaitu fungsi pemrosesan atau database. Di sini yaitu data dari fungsi masukan selanjutnya diproses ke dalam sistem informasi. Pemeliharaan data baru atau data maintenance akan memperbarui dan menambahkan data baru ke dalam basis data yang sudah ada. Sistem yang telah terkomputerisasi melakukan fungsi ini secara akurat dan cepat. Fungsi yang ketiga yaitu fungsi keluaran atau output. Di sini yaitu untuk menghasilkan fungsi keluaran yang bernilai bagi pemakai komputer. Harus memproses keluaran dan membuat kalkulasi yang diperlukan selanjutnya. Menginformasikan presentasinya dengan cara yang dimengerti oleh pemakai. Manfaat khusus sistem informasi sumber daya manusia menurut Henry Shimamura. Manfaat yang pertama yaitu memeriksa kapabilitas karyawan saat ini guna mengisi kekosongan yang diproyeksikan di dalam organisasi. Yang kedua, menyoroti posisi pemegang jabatan yang diperkirakan akan dipromosikan, pensiun atau diberhentikan. Yang ketiga, menggambarkan pekerjaan spesifik atau kelas pekerjaannya yang mempunyai tingkat putaran, pemecatan, ketidakhadiran, kinerja, dan masalah berat yang melebihi kadar normal. Manfaat yang keempat yaitu mempelajari komposisi usia dan jenis kelamin dari berbagai pekerjaan. Di sini digunakan untuk memastikan apakah semua itu sesuai dengan peraturan yang berlaku. Fungsi atau manfaat yang kelima yaitu mengantisipasi berbagai kebutuhan rekrutmen, seleksi, pelatihan, dan pengembangan dalam rangka memastikan penempatan yang tepat waktu terhadap karyawan, komponen ke dalam lowongan pekerjaan. Manfaat yang keenam yaitu perencanaan sumber daya manusia untuk mengantisipasi penggantian dan promosi. Manfaat yang ketujuh yaitu laporan kompensasi untuk memperoleh informasi seputar seberapa besar setiap karyawan dibayar, biaya kompensasi keseluruhan, dan biaya keuangan dari setiap kenaikan gaji dan perubahan kompensasi lainnya. Manfaat yang kedelapan yaitu riset sumber daya manusia untuk mengadakan penelitian dalam permasalahan seperti putaran karyawan dan ketidakhadiran, atau menemukan sumber yang paling produktif untuk mencari calon-calon karyawan baru. Sedangkan manfaat yang 9 yaitu penilaian kebutuhan pelatihan untuk menganalisis kinerja individu dan menentukan karyawan mana yang memerlukan pelatihan lebih lanjut. Ini bisa kita lihat sistem manfaat itu. Di sini ada 3 yaitu masukan atau subsistem input. Yang kedua yaitu fungsi pemrosesan yaitu database, Human Resource Information System atau sumber informasi sumber daya manusia. Yang ketiga yaitu sistem keluaran atau subsistem output. Subsistem input atau masukan di sini meliputi 2 sumber yaitu sumber internal dan sumber eksternal. Sumber internal ini adalah sumber yang berasal dari diri pegawai tersebut, pribadi pegawai. Di sini sumber internal meliputi sistem informasi akuntansi. Yang kedua, subsistem penilaian sumber daya manusia. Sumber eksternal di sini adalah sumber yang berasal dari dalam perusahaan. Di sini meliputi yaitu subsistem intelijen sumber daya manusia. Semua komponen ketiga
subsistem input di sini yaitu sistem informasi akuntansi, subsistem penelitian sumber daya manusia, dan subsistem intelijen sumber daya manusia ini selanjutnya dilakukan pemrosesan dalam database sumber informasi sumber daya manusia atau Human Resource Information System. Setelah dilakukan pemrosesan dalam database Human Resource Information System, di sini akan dihasilkan keluaran atau subsistem output-nya. Subsistem output di sini meliputi yang pertama, subsistem perencanaan angkatan kerja. Yang kedua, subsistem perekrutan. Yang ketiga, subsistem manajemen angkatan kerja. Yang keempat, subsistem kompensasi. Yang kelima, subsistem benefit. Dan yang keenam yaitu subsistem pelaporan lingkungan. Semua subsistem keluaran atau output ini digunakan oleh pemakai sumber informasi, sistem informasi sumber daya manusia di sini. Ini adalah model sistem informasi sumber daya manusia atau Human Resource Information System. Mari kita bahas satu persatu seperti tadi, bahwasanya model sistem informasi sumber daya manusia yaitu yang pertama subsistem input. Tadi sudah dijelaskan kombinasi standar dari pengolahan data, penelitian, dan intelijen. Itu dibedakan menjadi dua macam, yaitu sumber internal, yaitu sumber yang berasal dari dalam diri pribadi karyawan tersebut, seperti sistem informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi di sini yaitu menyediakan data akuntansi bagi sistem informasi database lengkap sumber daya manusia, baik berupa keuangan maupun non-keuangan. Sumber keuangan di sini seperti upah per jam, gaji bulanan, pendapatan kotor saat ini, dan pajak penghasilan tahun berjalan. Sedangkan sumber non-keuangan seperti nama pegawai, jenis kelamin, tanggal lahir, pendidikan, dan jumlah tanggungan karyawan tersebut. Yang kedua yaitu subsistem penelitian sumber daya manusia. Di sini yaitu mengumpulkan data melalui proyek penelitian khusus. Contohnya yaitu penelitian suksesi, analisis, dan evaluasi jabatan, serta penilaian keluhan. Mari kita bahas satu persatu tentang subsistem input. Tadi sudah dijelaskan bahwasanya subsistem input di sini yang pertama yaitu sistem informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi, data yang ditangani oleh sistem informasi sumber daya manusia meliputi elemen data personel. Contohnya yaitu nama pegawai, jenis kelamin, tanggal lahir, pendidikan, dan jumlah tanggungan. Elemen data ini diciptakan oleh sumber daya manusia pada waktu penerimaan dan diperbarui selama pegawai bekerja pada perusahaan tersebut. Yang kedua, elemen data akuntansi. Di sini yaitu contoh upah per jam, gaji bulanan, pendapatan kotor saat ini, dan pajak penghasilan tahun berjalan. Keterlibatan sumber daya manusia dalam aplikasi penggajian berbentuk penyediaan proses dan data pendukung bagi sistem informasi akuntansi atau SIA atau SIA. Sistem informasi akuntansi menyediakan data akuntansi bagi sistem informasi sumber daya manusia, sehingga database berisi gambaran yang lengkap dari sumber daya personil, keuangan, dan non-keuangan. Walaupun arus data akuntansi ini penting bagi sistem informasi sumber daya manusia sekarang ini, data akuntansi tidak sepenting yang dahulu. Dulu, gaji merupakan tanggung jawab sumber daya manusia. Namun, tanggung jawab ini lambat laun diserahkan pada sistem informasi akuntansi. Sekarang, keterlibatan sumber daya manusia dalam aplikasi penggajian berbentuk penyediaan proses dan data pendukung bagi sistem informasi akuntansi. Yang kedua yaitu subsistem penilaian sumber daya manusia. Di sini yaitu subsistem penelitian sumber daya manusia mengumpulkan data melalui penelitian. Penelitian di sini dimaksudkan antara lain yaitu yang pertama penelitian suksesi.
atau succession studies. Di sini yaitu dilakukan untuk mengidentifikasi orang-orang dalam perusahaan yang merupakan calon bagi posisi yang tersedia karena adanya pegawai yang pensiun. Penelitian yang kedua yaitu analisis dan evaluasi jabatan atau job analysis dan evaluation. Di sini yaitu mempelajari setiap jabatan dalam suatu area untuk menentukan lingkup dan mengidentifikasikan pengetahuan dan keahlian yang diperlukan. Penelitian ketiga yaitu penelitian keluhan atau grievance studies. Di sini yaitu membuat tindak lanjut atas keluhan yang disampaikan pegawai untuk berbagai alasan. Model sistem informasi sumber daya manusia yang kedua itu dari sumber eksternal. Sumber eksternal ini yaitu sumber yang berasal dari lingkungan organisasi itu, seperti sistem intelijen sumber daya manusia. Subsistem intelijen sumber daya manusia di sini yaitu mengumpulkan data yang berhubungan dengan sumber daya manusia dari lingkungan perusahaan yang menyediakan data meliputi pemerintah, pemasok tenaga kerja, serikat kerja, masyarakat global, dan sebagainya. Di sini itu subsistem intelijen sumber daya manusia. Di sini yaitu subsistem intelijen sumber daya manusia mengumpulkan data yang berhubungan dengan sumber daya manusia dari lingkungan atau eksternal. Di sini elemen lingkungan menyediakan data sebagai berikut, yaitu tentang yang pertama intelijen pemerintah. Di sini yaitu pemerintah menyediakan data dan informasi yang membantu perusahaan untuk mengikuti berbagai peraturan ketenagakerjaan. Elemen yang selanjutnya yang kedua yaitu intelijen pemasok. Pemasok di sini mencakup perusahaan seperti perusahaan asuransi yang memberikan employer benefit dan lembaga penempatan lulusan universitas serta agen tenaga kerja yang berfungsi sebagai sumber pegawai baru. Elemen ketiga yaitu intelijen serikat pekerja. Serikat pekerja memberikan data dan informasi yang digunakan untuk mengatur kontrak kerja antara serikat pekerja dan perusahaan. Elemen yang keempat yaitu intelijen masyarakat global. Masyarakat global menyediakan informasi yang menjelaskan sumber daya lokal seperti perumahan, pendidikan, dan rekreasi. Informasi ini digunakan untuk merekrut pegawai dalam skala lokal, nasional, dan internasional, dan untuk mengintegrasikan pegawai yang ada ke dalam komunitas lokalnya. Elemen selanjutnya yaitu intelijen masyarakat keuangan. Masyarakat keuangan memberikan data dan informasi ekonomi yang digunakan dalam perencanaan personil. Elemen yang keenam yaitu intelijen pesaing. Perusahaan membutuhkan data dan informasi tentang praktek personalia persaing dan informasi perorangan yang berpotensi untuk direkrut. Model sistem informasi sumber daya manusia yang selanjutnya menurut Raymond Mellott di sini itu subsistem database atau pengolahan. Database di sini digunakan adalah sistem yang berbasis komputer. Yaitu yang pertama meliputi isi database, yang kedua local database, dan ketiga yaitu perangkat lunak manajemen database. Kita bahas yang pertama yaitu isi database. Isi database di sini yaitu data pegawai dan data non-pegawai. Data pegawai meliputi tanggal lahir, nama, departemen, jabatan, maupun tingkat pendidikan. Sedangkan data non-pegawai meliputi mengidentifikasi data yang menjelaskan organisasi di lingkungan perusahaan, seperti agen tenaga kerja, akademi, dan universitas, serikat pekerja, dan pemerintah. Yang kedua yaitu local database. Local database di sini yaitu sebagian database sistem informasi sumber daya manusia ditempatkan pada komputer sentral perusahaan. Database yang lain bisa berada di divisi khusus
seperti pada divisi operasi lain dan di luar pusat pelayanan. Yang ketiga yaitu perangkat lunak manajemen sumber daya manajemen database, digunakan untuk mengelola database sistem informasi sumber daya manusia perusahaan seperti program IMS, Focus maupun DB2. Yang selanjutnya yaitu database sumber daya manusia dari lingkungan. Di sini tadi dijelaskan database bisa berasal dari yang pertama, database perusahaan pencari eksekutif. Perusahaan pencari eksekutif mengkhususkan diri dalam menemukan pelamar untuk posisi eksekutif. Database universitas. Database universitas di sini yaitu universitas menyediakan database kurikulum vitae bagi perekrut sebagai pelayanan bagi mahasiswa yang lulus atau alumni yang mencari pekerjaan. Database yang ketiga yaitu database agen tenaga kerja. Beberapa agen tenaga kerja yang besar memiliki database mereka sendiri. Database lain digunakan oleh beberapa agen yang membentuk jaringan. Yang keempat yaitu database akses umum. Database ini tersedia bagi siapapun dengan bayaran. Asal dia bayar, bisa disediakan database. Database yang selanjutnya itu database bank pekerjaan perusahaan. Beberapa perusahaan besar menyimpan database sendiri untuk orang-orang yang dapat bekerja sebagai pegawai sementara. Model sistem informasi sumber daya manusia yang terakhir yaitu subsystem output. Di sini subsystem output adalah hasil pengolahan data sumber daya manusia perusahaan seperti atau meliputi yaitu yang pertama subsistem perencanaan angkatan kerja, yang kedua subsistem perekrutan, yang ketiga subsistem manajemen angkatan kerja, yang keempat yaitu subsistem kompensasi, yang kelima subsistem benefit, yang keenam subsistem pelaporan lingkungan. Mari kita bahas satu persatu untuk subsistem output. Subsistem output yang pertama yaitu subsistem perencanaan angkatan kerja. Perencanaan angkatan kerja melibatkan semua kegiatan yang memungkinkan manajemen untuk mengidentifikasikan kebutuhan pegawai di masa datang. Aplikasi perencanaan angkatan kerja di sini yaitu meliputi pembuatan bagan organisasi, yang kedua peramalan gaji, yang ketiga analisis atau evaluasi jabatan, yang keempat yaitu perencanaan dan permodelan kerja. Subsistem output yang kedua yaitu subsistem perekrutan. Maksudnya di sini yaitu perusahaan membawa pegawai baru ke dalam perusahaan melalui subsistem perekrutan. Aplikasi perekrutan di sini yaitu yang pertama penelusuran pelamar, yang kedua pencarian internal. Penelusuran pelamar sebelum mereka dipekerjakan lebih banyak dipraktekkan daripada melakukan pencarian internal untuk menemukan calon pekerja. Hal ini menunjukkan bahwa usaha perusahaan untuk mengisi lowongan kerja lebih difokuskan pada lingkungan daripada pegawai yang ada. Yang ketiga yaitu subsistem manajemen angkatan kerja. Aplikasi manajemen angkatan kerja meliputi yang pertama itu penilaian kinerja, yang kedua pelatihan, yang ketiga pengendalian posisi, yang keempat relokasi, yang kelima keahlian atau kompetensi, keenam yaitu suksesi, dan yang ketujuh itu pendisiplinan. Subsistem yang selanjutnya itu subsistem kompensasi. Subsistem kompensasi di sini yaitu meliputi segala bentuk informasi yang berkaitan dengan balas jasa terhadap yang telah dikerjakan oleh karyawan. Aplikasi kompensasi di sini meliputi yang pertama itu peningkatan penghargaan, yang kedua gaji, yang ketiga kompensasi eksekutif, yang keempat insentif bonus, dan yang kelima yaitu tentang kompensasi kehadiran. Subsistem yang selanjutnya itu subsistem benefit. Yang dimaksud dengan subsistem benefit di sini umumnya sangat rumit dan sukar untuk dilaksanakan. Aplikasi
benefit di sini meliputi definite contribution, definite benefit, benefit settlement, flexible benefit, pembelian saham, dan pemrosesan klaim. Yang terakhir yaitu subsistem pelaporan lingkungan. Subsistem pelaporan lingkungan di sini yaitu ditujukan untuk memenuhi tanggung jawab perusahaan pada pihak berkepentingan di luar lingkungan perusahaan, bukan kepada manajemen. Aplikasi pelaporan lingkungan di sini meliputi catatan EEO atau Equal Employment Opportunity. Yang kedua itu analisis EEO. Ketiga, peningkatan serikat pekerja. Keempat, catatan kesehatan. Kelima, bahan beracun dan keluhan. Demikian materi tentang Human Information Resource System yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi semua. Sebelum saya mengakhiri perkuliahan pada hari ini, saya berpesan kepada mahasiswa tetap patuhi protokol kesehatan untuk pencegahan COVID-19. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita terhindar dari virus COVID-19. Amin. Akhirnya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.